Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dihantam gelombang tinggi, kapal perintis nyaris terbalik saat berlayar dari Pulau Buru tujuan kota Ambon. Anaknya tidak diterima di sekolah favorit, sejumlah orang tua di Ambon protes ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku. Lautan sampah kembali cemari Pantai Paso, warga cemas. Kita hargai pejabat. Kita bisa bicara baik, tapi jangan sekali-kali bikin Anak-anak yang berprestasi di sekolah. kita tidak akan jadi dari kantor dinas. Saya belum anak-anak kita kasih. Tidak berprestasi di Dia cuma satu atau cuma dua. Sejumlah orang tua siswa di Kota Ambon mengamuk di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Protes para orang tua di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku lantaran mereka kecewa anak mereka tidak lolos seleksi penerimaan siswa baru di sekolah menengah atas atau SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Ambon yang merupakan sekolah favorit untuk melanjutkan jenjang pendidikan mereka. Aksi para orang tua ini menjadi perhatian para pegawai di dinas setempat. Tadi malam sudah kasih halaman untuk anak-anak. Hari ini bikin kecewa anak-anak itu bagaimana? Jangan begitu Pak Kadis, kasihan. Ini anak-anak mau sekolah, bukan anak-anak datang mau berlomba, mau cari. Sejumlah siswi yang tidak lolos ini begitu haru melihat aksi orang tuanya sehingga turut menangis. Pak, maaf jangan sampai tersentuh. Artinya Anton hanya pada anak bicara dan dia bicara. Pak Kadis tolong kasih kesempatan untuk orang tua bicara. Pak Kadis sudah boleh begitu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku berdalih tidak diterimanya sejumlah siswa ini lantaran daya tampung pada 2 sekolah ini terbatas. Tidak transparan dalam mengumumkan ke tingkat kementerian. Kalau anak-anak ini dipaksakan untuk masuk pada SMA 1 dan SMA 2, berarti tidak tercover dengan Dapodik. Nah setelah itu kelulusan mereka mau dikemanakan kalau tidak dalam dapat Dapodik. Yang berikut bahwa jumlah siswa yang menjadi penumpukan penerimaan melebihi kuota atau kapasitas juga berdampak pada pemberian bantuan dana BOS. Nah, bagaimana sekolah mau mengembangkan kualitas sumber daya manusia sarana prasarana, sedangkan salah satu dari indikator itu dana BOS juga. Agar para siswa ini bisa bersekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku akan mencari solusi terbaik dengan menawarkan para siswa mendaftar ke sekolah negeri lainnya di Kota Ambon. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Akan bertemu dengan Kabid Pendidikan Provinsi. Cuaca buruk disertai gelombang tinggi kembali berdampak terhadap menumpuknya sampah di pesisir Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Jumlahnya bahkan mencapai ribuan ton. Akibatnya, pantai terlihat begitu kotor dan jorok. Diduga sampah ini berasal dari warga setempat maupun sampah kiriman dari lokasi lain. Hamparan sampah ini begitu merusak pemandangan serta mengganggu aktivitas nelayan di sekitar kawasan Desa Paso. Sampah juga mengganggu area wisata pantai di kawasan ini. Lihat sampah yang ada di Pantai Paso ini rasa bagaimana deh? Rasa tidak nyaman, Tidak nyaman ya. Jadi pemandangannya kurang bagus juga nih. pemandangannya kurang bagus. Apa harapannya deh sebagai warga Paso dan juga masyarakat Kota Ambon nih? Harus membersihkan. Mudah-mudahan dibersihkan ya secepatnya. Kerjasama membersihkan. Ada kerjasama ya. Pantai, ya. Supaya ada kerjasama dari pemerintah. Dari pemerintah. Warga meminta pemerintah Kota Ambon serta instansi terkait segera menyingkirkan sampah di pesisir Desa Paso agar pesisir Desa Paso kembali terlihat indah.
Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Tiga hari ini, harga ikan di kota Ambon kembali naik. Penyebab harga ikan di pasar kembali naik karena pasokan ikan dari daerah penghasil ke pasar kurang, akibat sebagian besar nelayan tidak melaut karena perairan Ambon dan sekitar kembali dilanda cuaca buruk. Seperti di pasar ikan Mardika dan Batu Merah, kota Ambon ini. Biasanya ikan layang atau momar dan sejenisnya dengan ukuran satu loyang dijual di kisaran Rp700.000 per loyang, kini naik menjadi Rp1.000.000 per loyang. Sedangkan ikan cakalang dan sejenisnya per ekor dengan ukuran sedang kini dijual Rp70.000 dari Rp50.000 per ekor. Beli ikan satu tempat berapa, Bu? 20.000. Jadi beli berapa? 3 lempat. Jadi 3 tempat 50. 55 dikasih Oh, korting oh 5.000. dikasih turun 5.000 ya, Bu? Bagaimana, Bu, harga ikannya sendiri? Kenapa? Mahal atau murah tuh, Bu? Lumayan, ya agak bilang murah ya murah, bilang mahal karena kalau udah murah nggak segitu. Ya karena pengaruh cuaca juga ya, Bu ya. Ikan berapa tuh satu tempat? Ikan ini 10.000. 10.000. Jadi Kalau ikan momar 20. 20 satu tempat. Iya. Jadi bagaimana, mahal atau murah? Ya lumayan lah. Lumayan ya. Ya semoga bisa lebih menurun lah harganya. Untuk sekarang ini momor berapa, Bang? Sekarang nomor harga 1 juta, Bang. 1 juta satu loyang. Iya. Kalau biasanya harga berapa? Biasanya harga cuma 700. 700. Paling mahal 800, tapi ini sudah naik 1 juta. 1 juta. Iya. Karena pengaruh cuaca juga ya. Kalau cuaca mungkin hujan. Baru stoknya kurang ya? Iya, kayaknya stoknya kurang, Bang. Harga ikan di kota Ambon diperkirakan masih akan naik seiring cuaca buruk masih melanda perairan Maluku, sehingga mengakibatkan sebagian besar nelayan tidak bisa melaut. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan dan banyak basodara dan amato.